Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat diberikan nikmat dan kedatangan termasuk nikmat dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat serta salam kita surahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Adi Mursalin, SMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing Management. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silya Rahmawati, NIM 12016091 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3C. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban saya mengenai diskusi pertemuan kali ini yang membahas tentang teori perilaku konsumen. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang surah-surah yang terkandung dalam Al-Quran yang menyinggung atau membahas tentang teori perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pada Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama hudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la tuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu tentang Allah yang memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam semua urusan, maka pada ayat ini juga Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Selanjutnya, ada Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum adu mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Adapun isi kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 168 ini adalah tentang seruan untuk memakan makanan yang baik, lagi halal yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan, yang utamanya yaitu menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Selanjutnya ada Quran surah Al-An'am ayat 118 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Yang artinya, maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu menegaskan tentang persoalan makanan yang baik yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang yang musyrik. Selanjutnya saya akan membacakan Quran surah Al-A'raf ayat 157 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yattabi'unar rasulan nabiyyal ummiyallazi yazidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu ahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'isya wa yadu'u anhum israhum wal aghlal lati kanat alaihim
fallazina amanu bihi wa azzaruhu nasoruhu wattaba'un nurul lazi unzila ma'ah ulaika humul muflihun, yang artinya yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapat tertulis di dalam Taurat Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, yang mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dari dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang dan diturunkannya kepadanya, Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu mengulas tentang beberapa sifat Muhammad sebagai Rasulullah. Rasulullah merupakan Nabi yang ummi, memerintahkan perbuatan ma'ruf dan melarang perbuatan yang mungkar, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Selanjutnya ada Quran Surah Al-Isra ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fata'uda malumman mahsura, yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau telah mengulurkannya, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu mengandung arti bahwa dalam mengkonsumsi atau mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Selanjutnya ada Quran Surah Al-Maidah ayat 87 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu soibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu Allah menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat atau nyaman yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan. Dan jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fi ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik, yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, yang utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Selanjutnya, saya akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitatu wa dama walah maljinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanis turra ghairu baghi wala adifa fala ismalaih innallaha ghafurur rahim, yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharapkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa terpaksa makannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu adalah
larangan untuk memakan makanan yang haram dalam Islam serta berbagai pengkondisiannya. Adapun mengonsumsi makanan-makanan haram tersebut diperbolehkan apabila seseorang dalam keadaan terpaksa tanpa ada niat untuk mengonsumsi dan tidak mengonsumsinya dalam melampaui batas. Selanjutnya saya akan membacakan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la taqtadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Adapun isi kandungannya adalah Allah menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan enggan menghalangi diri mereka dengan jalan yang bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat atau nyaman yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melimpahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang melampaui batas. Dan yang terakhir ada Quran Surah Al-Maidah ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum soydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walissa sayyarat wa hurrima alaikum soydul barri ma dumtum hurumah wattaqullaha lazi ilaihi tuhsyarun. Yang artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu Allah menghalalkan bagi kalian memburu hewan yang hidup di air dan mengonsumsi ikan laut yang terlempar ke darat baik dalam kondisi hidup maupun mati, baik bagi penduduk setempat maupun bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai bekal. Dan Dia mengharamkan bagi kalian memburu hewan buruan darat selama kalian sedang berihram dalam haji atau umrah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena hanya kepadanya kalian akan dikembalikan pada hari kiamat kelak. Kemudian Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun rekan-rekan yang telah mendengarkan dan menyimak penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun lainnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.